Enggak, aku gitu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kuliah Fiqhul Mawaris dan Hukum Kewarisan di Indonesia. Sekali lagi hukum kewarisan di Indonesia. Hari ini langsung pada posisi saya sampaikan materi, tinggal yang akan datang siapa yang siap untuk menyampaikan materi, yaitu CPMK yang ke-6 ya. Sekali lagi siapa yang siap menyampaikan eh, presentasi pada pertemuan Rabu depan, CPMK yang ke-6 ya. Hari ini eh, saya sampaikan aja dulu. Ada yang siap untuk memberikan presentasi? Halo? Ada yang siap memberikan presentasi hari ini? Sekali lagi, siapa yang siap untuk memberikan presentasi hari ini? Baik, dah kalau begitu ini saya bukakan ya langsung pada eh, materi ini. Kemudian ini eh, pada minggu depan itu ada micro teaching. Seluruh mahasiswa yang tergabung di mata kuliah ini nanti ada typing ya, pengambilan gambar ya, pengambilan gambar, pembuatan video. Video untuk apa? Untuk micro teaching ya. Siapkan ya, Rabu depan ya. Halo? Sekali lagi Rabu depan tolong disiapkan semuanya. Saya minta untuk hadir semua. Sholat zuhur, sholat zuhur di kampus ya. Sholat zuhur di kampus, kemudian nanti tapping pengambilan gambar video untuk pembuatan video micro teaching. Termasuk yang di S1 HKI maupun S1 Hukum. Baik, pada kesempatan ini saya share materinya, yaitu yang pertama hak-hak harta warisan. Hak-hak harta warisan. Apa itu waris? Waris itu adalah pemindahan kepemilikan dari seseorang ke orang lain. Ilmu yang mempelajari tentang pemindahan hak waris itu namanya ilmu faraid. Faraid dari kata fardun. Jamaknya faroidun. Apa itu faroidun? Apa itu fardun? Fardun adalah individual yang secara independen memperoleh pemilahan atau memperoleh hak pemindahan kepemilikan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Jadi sekali lagi, fardun itu adalah seseorang yang secara individual memiliki hak-hak untuk mendapatkan harta atau pemilahan atau pemindahan kepemilikan harta dari seseorang yang meninggalkan harta warisan. Harta warisan disebut dengan tirkah. Orang yang mewariskan disebut dengan mawaris, yang menerima adalah ahli waris atau orang yang menerima warisan. Namun ketika harta warisan itu akan dipindah tangankan, maka ada hak-hak yang harus ditunaikan. Sekali lagi, ada hak-hak yang harus ditunaikan atas peninggalan itu. Maka pada CPMK yang keempat ini ada dua hal. Yang pertama adalah hak yang terkait dengan tirkah atau harta peninggalan. Yang kedua, perbandingan hak ini antara hukum Islam dengan hukum yang lain. Berkaitan dengan hak terkait dengan tirkah atau harta peninggalan. Apa itu tirkah? Tirkah atau harta peninggalan adalah seluruh harta dan hak yang ditinggalkan oleh pewaris.
yang wajib diselesaikan kewajibannya secara berurutan sebelum dibagikan kepada ahli waris. Jadi, seseorang yang meninggalkan sejumlah harta, maka sebelum harta ini dipindah tangankan hak kepemilikan kepada ahli waris, maka ada hak-hak yang harus dijalankan, di mana hak-hak ini satu mencakup pengurusan jenazah. Jadi jenazah ini diurusi dulu dengan harta yang telah ditinggalkan. Yang kedua, orang yang meninggalkan harta itu kira-kira punya hutang enggak? Kalau dia punya hutang, maka perlu dilunasi hutang-hutangnya. Sebelum meninggal, mayit ini punya wasiat enggak? Dilaksanakan wasiatnya dengan satu catatan, wasiat atas apa yang telah diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga harta yang telah ditinggalkan. Dan yang terakhir, sisanya baru dibagikan. Maka berkaitan dengan hak-hak tirkah atau harta peninggalan, ada 5 hal. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hak yang terkait dengan benda, yaitu hutang kebendaan, di mana mayit atau mawaris punya hutang enggak? Kalau mawaris ini punya hutang, lunasi hutang-hutangnya dulu. Kalau dia punya jaminan atau barang gade, maka ambil barang gadean itu dengan harta yang dimiliki untuk diselesaikan. Kenapa? Satu ketika ada sahabat yang meninggal dan kemudian Rasulullah menyampaikan, adakah mayit ini mempunyai hutang? Dan dijawab punya hutang, punya tanggungan hutang. Maka Rasulullah membiarkan jenazah sahabat itu dan Rasulullah tidak mau merawat jenazah itu. Sampai akhirnya ada yang menanggung. Dan itu terjadi beberapa kali. Peristiwa peristiwa itu diantaranya peristiwa ada yang ditanggung oleh Abu Bakar, ada yang ditanggung oleh Ali bin Abi Thalib, ada yang ditanggung oleh Mu'adz bin Jabal. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketika jenazah ini diberangkatkan ke kuburan, ke makbarohnya, maka tentu supaya jenazah ini tidak menanggung ketersiksaan di alam barzahnya, maka sangkut paut utang piutang yang berkaitan dengan hakul adami diselesaikan. Nah, inilah yang disebut dengan hak terkait benda. Yang kedua, biaya pengurusan jenazah, tajhis. Maka tentu biaya memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, ini dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Yang ketiga, utang piutang atau utang syahsiah, yaitu melunasi seluruh hutang kepada manusia yang dipinjam atau kepada Allah seperti zakatnya, nadarnya, kalau dia punya nadar dilakukan. Kemudian yang ketiga, wasiatnya dicari. Apapun yang diwasiatkan oleh mayit atau mawaris yang mewariskan, maka wasiat harus diselesaikan dulu. Dan yang terakhir, sisanya baru dibagikan. Terus catatan penting, perlu dipahami bahwa ahli waris tidak berhak membagi harta peninggalan sebelum kewajiban tersebut diselesaikan. Sekali lagi, ahli waris tidak boleh membagi hartanya sebelum hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak harta itu diselesaikan terlebih dahulu. Karena apa? Ada bagian-bagian yang harus ditunaikan dulu karena yang soro, yang sengsara untuk apa? Untuk mengumpulkan harta siapa? Ya mayat itu sendiri. Itu sendiri yang soro mengumpulkan harta. Kemudian kita lanjutkan lagi. Bagaimana perbandingan dengan agama lain sekarang? Perbandingan dengan agama lain, saya share dulu. Yang pertama, perbandingan hak terkait dengan tirkah atau harta peninggalan. Dalam hukum Islam,
maupun dengan hukum perdata, KUH perdata, atau hukum adat memiliki perbedaan mendasar pada konsep harta itu sendiri, termasuk prioritas penyelesaian dan ahli warisnya. Di dalam Islam, tirkah merujuk pada seluruh harta yang ditinggalkan sebelum dikurangi biaya pengurangan, biaya hutang, wasiat, dan sedangkan warisan adalah harta bersih yang dibagikan. Harta bersih itu adalah setelah hak-haknya ditunaikan, itu dalam hukum Islam. Lah, dalam hukum Islam termasuk biaya pemakaman, pelunasan hutang, wasiat, dan sisanya baru baru dibagikan. Sementara untuk hukum perdata barat atau KUH perdata hampir sama. Utang biaya pengurusan jenazah didahulukan, namun tidak ada konsep utang kepada Allah. Kalau di dalam Islam, utang kepada Allah termasuk apa? Wasiat. Wasiat, nadar itu hutang kepada Allah. Tapi hukum perdata tidak masuk itu. Hanya utang dan biaya pengurusan jenazah. Wasiat diatur ini adalah perkaitan dengan hak mutlak ahli waris yang tidak bisa diganggu wasiat. Karena ini tidak bisa diganggu. Kemudian dalam hukum perdata, ini beragam. Seringkali mendahulukan biaya upacara terlebih dahulu sebelum utangnya. Sering pembagian ditunda hingga waktu tertentu. Jadi meninggalnya sudah bertahun-tahun, tapi tidak segera dibagi. Dan ini sering terjadi. Kalau ini terjadi, problem masalah itu akan datang di kemudian hari ini. Sekali lagi problem itu akan datang di kemudian hari. Kemudian bagaimana sifat dan konsep harta peninggalan? Dalam hukum Islam, tirkah, harta yang ditinggalkan adalah harta bersih. Sesudah dikurangi dengan hak-haknya yang setelah kita sebutkan tadi. Sementara ahli waris tidak menanggung utang pribadi dengan harta mereka sendiri. Jadi ketika ahli waris ini meninggal, maka tentu tinggal eh, sensibilitas hatinya saja. Karena ahli waris tidak menanggung utang pribadi mayit itu dengan harta mereka sendiri. Kemudian sementara itu, hukum perdata barat, harta dianggap sebagai satu kesatuan peninggalan yang mencakup aset maupun utang. Jadi asetnya, utangnya ini termasuk keseluruhan harta. Dan ahli waris bisa memilih untuk menerima, tentu menerima ini dengan catatan, atau menolak warisan jika utangnya lebih besar. Sekali lagi, kalau hukum perdata barat antara aset dengan hutang itu dijadikan satu. Maka jika meninggal, maka yang hidup ini pun menanggung utang itu. Sehingga ada catatan menerima enggak? Kalau menerima berarti dengan seluruh konsekuensinya. Kalau menolak, tentu menolak dengan seluruh konsekuensinya. Ini bedanya antara hukum Islam dengan hukum perdata. Kemudian harta peninggalan sering dikelompokkan menjadi harta peninggalan yang bisa dibagi. Termasuk harta pencaharian dan harta yang tidak bisa dibagi, yaitu harta pusaka. Itu yang terkait dengan harta ini. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilakan sebelum kita lanjutkan untuk CPMK yang kelima. Silakan. Ada yang tanyakan? Halo? Ada yang tanyakan? Ini kemana semua ini? Kok enggak ada ini? Halo? Halo, kemana semua ini? Iya Pak, Ya, ada yang tanyakan? mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak kayak harta dulu Pak, hartanya itu apa? Saudaranya Nabi Musa, harta Karun itu Pak. Itu harta tirkat apa itu Pak? Harta Karun saudaranya Nabi Musa Pak. Harta karun itu harta temuan itu nanti kalau muncul ada harta karun yang ditemukan, itu harta harta yang hilang. Jadi siapapun yang menemukan itu punya hak untuk mendapatkan harta itu namanya harta karun. Jadi kalau misalkan Mas Naufal pas nggali bikin sumur, tiba-tiba menemukan sekarung emas begitu.
maka harta itu disebut dengan harta karun. Harta karun ada harta temuan. Berarti harta karun itu adalah termasuk dalam harta temuan. Kenapa disebut dengan harta karun? Harta yang tenggelam ditelan oleh bumi. Jadi harta karun adalah harta yang tenggelam ditelan bumi. Karena fakta sejarah hartanya korun itu hartanya ditelan bumi, dipendam di bumi, di perut bumi, sehingga ketika orang menggali bumi ini menemukan emas, perak, uang, benda kuno, maka benda-benda itu masuk dalam kategori harta karun, harta temuan, harta yang tidak bertuan, sehingga siapapun yang menemukan itu punya hak untuk memiliki, kecuali di satu negara itu memiliki kebijakan tertentu. Misalkan harta peninggalan bersejarah, maka itu akan menjadi milik negara. Kalau dalam prinsip Islam, siapapun yang menerima itu masuk termasuk harta temuan. Zakatnya berapa? 20%. Kalau menemukan sekarung emas beratnya 1 ton, berarti 10%-nya 1 ton berarti 20 ton. 20 kalau 20 ton, 1 tonnya itu kan 1000, 1 tonnya 1000, berapa 1 tonnya itu? 10 kuintal kan? Ya, betul ya. 1 ton itu 10 kuintal. Maka kalau menemukan 10 ton atau satu satu kuintal lah, menemukan 1 kuintal emas itu berarti 100 kilogram emas, berarti yang 200 eh, 20 kilo, 100 ya 1 kuintal itu ya. Berarti yang 20 kilogram emas itu dizakatkan karena zakatnya 1/5 dari harta temuan, disebut dengan harta rikas. Halo? Itu begitu. Itu disebut dengan harta temuan atau rikas. Zakatnya 20 sehingga benda berharga yang memiliki harta dan memiliki ukuran-ukuran keberhargaan itu maka dikeluarkan 20%-nya dari temuan itu. Termasuk harta karun tadi. Yang lain? Halo? Nanti pas kalau micro teaching saudara yang aktif loh ya, yang aktif nanti untuk bertanya dan sebagainya. Yang lain? Silakan. Halo, yang lain? Baik, kita lanjutkan materi berikutnya CPMK yang kelima. CPMK yang kelima, oke. CPMK yang kelima, saya share screen dulu. Saya share screen dulu. Macam-macam ahli waris dan bagian-bagiannya. Sekali lagi, macam-macam ahli waris dan bagian-bagiannya. Siapakah ahli waris? Adalah orang yang mewarisi harta. Sekali lagi, siapakah yang disebutkan ahli waris? Adalah orang-orang yang mewarisi hartanya. Berapa bagiannya? Telah ditentukan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Pada CPMK yang kelima ini ada 8 hal yang akan kita bahas secara cepat. Yang pertama, siapakah ahli waris nasabiyah dan berapa bagiannya? Yang kedua, siapakah ahli waris sababiyah dan berapa bagiannya? Apa yang disebut dengan furudul muqaddarah dan macamnya? Apa yang disebut dengan ahli waris ashabul furud dan hak-haknya? Kemudian, apa yang dimaksud dengan ahli waris asobah dan macam-macamnya? Siapakah ahli waris Dawil Arham itu? Siapakah yang masuk hajib mahjub dan apa yang dimaksud dengan hajib mahjub? Dan bagaimana dengan membagi warisan berdasarkan ketentuan adat istiadat yang ada di satu daerah. Baik, disimak yang baik-baik ya.
Yang pertama adalah ahli waris nasabiah dan bagiannya. Siapakah ahli waris nasabiah itu? Ahli waris nasabiah itu adalah orang yang berhak menerima warisan karena ada hubungan nasab atau hubungan darah. Sekali lagi, siapakah ahli waris nasabiah itu? Adalah orang yang berhak menerima warisan karena hubungan darah atau kekeluargaan atau hubungan nasab. Di mana golongan ini menjadi tiga. Yang pertama adalah furuk, keturunan. Yang kedua usul, yaitu keturunan atas. Kalau furuk, keturunan bawah. Kalau usul, keturunan atas. Dan hawash, hawashi, ke samping. Kalau ke bawah itu adalah anak, cucu, sampai ke bawah. Kalau ke atas adalah bapak, ibu, nenek, kakek. Kalau ke samping adalah saudara. Baik saudara kandung maupun saudara seayah atau seibu. Dan pembagian ini ditentukan dalam Al-Quran disebut dengan ashabul furud. Orang-orang yang memiliki bagian atas apa? Atas harta yang ditinggalkan itu atau sisa atau asobah sisanya. Dari garis keturunan ke bawah itu adalah anak laki-laki. Anak laki-laki ini adalah asobah. Jadi penutup. Makanya orang orang Jawa itu kalau belum punya anak laki-laki itu terus akan memproduksi sampai punya anak laki-laki. Kenapa? Supaya hartanya tidak kemana-mana. Karena anak laki-laki akan memahjub penerima harta warisan yang lain. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan maksimal kalau lebih dari satu, dua per tiga. Kalau hanya satu seperti seperdua. Berarti yang seperdua itu lari kemana-mana. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Asobah penerima sisa harta. Ini dengan satu catatan, cucu laki-laki dan anak laki-laki ini akan mendapat manakala tidak ada anak laki-laki. Tapi kalau ada cucu laki-laki, kemudian ada anak perempuan-perempuan, sekali lagi, ada anak perempuan-perempuan, kemudian anak laki-laki meninggal dan meninggalkan anak laki-laki pula, maka ini akan menjadi asobah. Asobah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika sendiri dapat seperdua, jika lebih dari satu dapat dua per tiga. Jika bersama anak laki-laki tentu. Cucu perempuan ini jika bersama dengan anak laki-laki. Dapat asobah jika bersama anak laki-laki. Garis keturunan ke atas yaitu ayah, ibu, kakek dari ayah. Namun ketentuan kakek dari ayah ini jikalau ayah tidak ada. Nenek dari ayah ibu jikalau ibu jikalau tidak ada ibu. Sekali lagi nenek dari ibu dan ayah akan dapat bagian jikalau ibu tidak ada. Sehingga kapasitas ibu, kakek, nenek ini akan termahjub jikalau ada mahjub yang lain, terhijab jikalau ada mahjub yang lain. Kemudian yang kedua, ahli waris sababiyah, yaitu seseorang yang menerima harta waris karena sebab. Sebab apa? Sebab pertalian keluarga. Lewat apa? Sebab pernikahan. Lantas siapa yang mendapatkan yang termasuk ahli waris sababiyah? Adalah orang yang berhak menerima warisan karena hubungan pernikahan yang sah. Siapa? Suami atau istri. Atau apa? Sebab memerdekakan budak. Jadi ada seorang budak dimerdekakan, maka kemudian ketika budak itu meninggal dunia, maka yang memerdekakan itu dapat warisan dari budak yang dimerdekakan. Dan bagian-bagian utamanya ditentukan dalam Al-Quran. Suami mendapat seperdua jikalau istri tidak punya anak, dapat seperempat jikalau punya anak. Sementara istri mendapat seperempat jika tidak punya anak dan seperdelapan jika punya anak. Ini berikut rincian ahli waris sababiyah yauj atau suami seper, separuh jikalau meninggal suami meninggal
Jikalau istri meninggal, sekali lagi, suami akan mendapatkan separuh harta jikalau istri jikalau istri yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu. Namun ketika punya anak atau cucu dapat seperempat. Sementara zaujah akan mendapatkan seperempat jikalau suami yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dan seperdelapan jikalau suami meninggal memiliki anak atau cucu. Ini berkaitan dengan eh, rincian sababiyah. Yang ketiga furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah dari kata fardun, individu yang mendapatkan hak waris. Furudul adalah bagian-bagian, bagian-bagian yang telah ditentukan. Bagian-bagian yang telah ditentukan ini di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 terdapat 6 macam bagian utama. Nominalnya, bilangannya seperdua, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, dan 1/6. Di mana ketentuan berlaku bagi ashabul furud. Siapakah ashabul furud? Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Sekali lagi, ketentuan 6 macam ini, sekali lagi, 6 macam ini adalah merupakan ketentuan tetap, bagian tetap dari ahli waris yang mendapatkan bagian. Nah, dalilnya ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakar mithlul hadzil unsayain wa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak lidzakari mithlul hadzil unsayain, bagi anak laki-laki akan mendapatkan bagian sepadan dengan 2 orang perempuan. Berarti eh, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian dari 2 kali bagian dari perempuan. Namun wa ingkunan nisaan, jikalau ada eh, meninggalkan perempuan fauqaf ini yang lebih dari 1 orang, di atas 2 orang ke atas, falahuna sulusa matarok, maka bagiannya adalah 2/3 dari apa yang telah ditinggalkan. Wa ingkan wahidatan, jikalau hanya 1 perempuan, falahan nisfu, maka dia mendapatkan bagian seperdua. Wali abawahi, dan kedua orang tuanya, likulli wahidin minhuma sudus, masing-masing dapat 1/6 mimma taroka, dari apa yang telah ditinggalkan. Ingkana lahu walad, jikalau meninggalkan seorang anak atau anak. Wa ilam yakun lahu walad, jikalau tidak punya anak, wa warisahu, maka bagian abawahu, kedua orang sulus, untuk mendapatkan berapa? 1/3. Wa ingkana ikhwatun, namun jikalau ada saudara fali ummi sudus, maka bagi ibunya dapat 1/6. Mimba wasiat udain, sesudah dilaksanakan wasiat yang telah diwasiatkan atau hutang yang ditanggung oleh mayit. Ini menunjukkan bahwa sebelum harta itu dibagikan, maka laksanakan wasiatnya, laksanakan utangnya. Aba'ukum wa abnakum la tadarun ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakimah. Ini untuk bapak. Lah, jikalau kemudian tidak ada anak, mayit itu tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada saudara untuk bapaknya, maka ini ketentuan asobah seperti yang telah kita bahas di awal tadi. Kemudian di ayat 12, walakum nisfu ma tarok azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan buat kamu dapat separuh dari apa yang ditinggalkan oleh siapa? Dapat separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri kamu jikalau tidak punya anak. Namun wa ingkan lahunna walad, jikalau ada anak, falakumur rubu' mimma tarok,
maka dapat seperempat dari apa yang telah ditinggalkan. Mimba diwasiati yusi biha udain. Setelah wasiatnya yang diwasiatkan dilaksanakan atau hutang piutangnya diselesaikan. Kemudian walahun narubu untuk para istri dapat seperempat mimma taroktum dari apa yang ditinggalkan oleh suami illam yakun lahu illam yakul lakum walad jikalau tidak punya anak. Wa ingkan lakum walad namun jikalau ada anak falahuna sumus falahuna sumunu mimma taroktum maka dapat seperdelapan dari apa yang engkau tinggalkan. Tentu mimba diwasiatin tusu nabi audain setelah wasiat-wasiatnya yang telah diwasiatkan dilaksanakan atau hutang piutangnya diselesaikan. Dan ini wa in kana rajulun yurasu kalalatan awim ra'atan lahun ahun ahudun walikul liwahid minhum sudus. Namun jikalau seorang mewariskan kalalah, apa itu kalalah? Kalalah itu berarti tidak ada ahli warisnya. Awim ra'atun atau seorang perempuan walahu akhun dan dia memiliki seorang saudara laki atau saudara perempuan likulli wahid minhum sudus maka masing-masing mendapatkan seperenam dari apa yang telah ditinggalkan wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka fi thuluts jikalau lebih dari satu maka dapat sepertiga tentu mim ba'di wasiyati yusa biha udain ghairu mudhar. Tentu sesudah wasiatnya dilaksanakan atau hutang piutangnya yang tidak membawa kemadaratannya. Wasiat minallah, wasiat dari Allah termasuk wasiat untuk jalan Allah. Hibah atau apapun yang untuk hutang kepada Allah. Wallahu alimun halim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Sekali Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Ini disebutkan di dalam ayat 176 yastaftunaka kulila yuftikum fil kalalah. Ini tentang kalalah. Apa itu kalalah? Harta yang tidak ada ahli warisnya. Ini disebutkan beberapa bagian-bagiannya. Ini mru'un halaka laisal walad. Ini jika seseorang yang meninggal dan tidak punya anak walahu ukhtun dan juga tidak punya namun tidak punya anak walau ukhtun namun dia mempunyai saudara perempuan. Fala ini sumatarok maka saudara perempuan sekandung tadi mendapatkan bagian separuh. Wahwa yarisuha illam yakun laha walad akan mewarisi jikalau tidak punya anak. Wa in kanatas nata ini tidak punya anak dan saudara perempuan lebih dari satu atau dua falahum masulutsani mimma tarok maka akan mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Wa ingkan ikhwatan rijalan wa nisaan walitung misul hadil unsayain. Jikalau punya saudara laki-laki perempuan dari pihak laki-laki maka mendapatkan bagian yang disamakan dengan bagian dua orang perempuan ini. Itu semuanya adalah yubayyinullahu lakum antadillu. Allah memperjelas ini buat kamu supaya kamu tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim dan Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Maka tentu ini adalah bagian-bagian yang adil secara hakiki. Sekali lagi, bagian-bagian adalah bentuk keadilan secara hakiki. Hakikatnya Allah akan membagi ini dengan keadilan-keadilan. Dan keadilan menurut Allah itu baik buat manusia. Beda dengan keadilan menurut manusia. Belum tentu baik menurut Allah. Yang keempat, ahli waris, ashabul furud, dan hak-haknya. Siapakah ashabul furud? Ashabul furud itu adalah ahli waris yang memiliki bagian yang telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran. Dan hadis berapa? 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Mereka ini didahulukan dalam pembagian waris sebelum asobah, penerima sisa. Bagian mereka bergantung ada atau tidaknya anak, yaitu far'ul waris, anak atau cucu. Kelompok ashabul furud, kelompok 1/2. Siapa yang mendapat? Suami jika tidak punya anak. Anak perempuan jika seorang diri dan tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki
jikalau tidak ada, jikalau seorang diri. Saudara kandung perempuan jikalau seorang diri tidak ada yang lain. Atau kalalah ketiadaan ahli waris yang lain. Saudara seayah perempuan jikalau yang lain tidak ada. Namun jikalau ada, maka ini bisa termahjub sebagiannya atau termahjub keseluruhannya. Yang kedua, angka 1/4. Siapa? Suami jikalau punya anak, istri jikalau tidak punya anak. Sekarang 1/8. Siapakah 1/8 itu? Istri atau istri-istri jika ada anak atau cucu. 2/3. Siapa mereka? Anak perempuan lebih dari satu jikalau tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan lebih dari satu. Dua saudara perempuan sekandung atau seayah atau lebih jikalau tidak termasuk dengan kehadiran ahli waris yang lain atau ashabul furud yang lain. Yang kelima, 1/3. Ibu jikalau tidak ada anak, cucu atau saudara. Saudara, saudara seibu jikalau jumlahnya lebih dari satu, jikalau tidak ada mahjub yang lain. Dan yang terakhir 1/6, yaitu ayah. Jikalau ada cucu atau anak, ayah itu berarti siapa? Jikalau ada cucu, ayah ini dapat 1/6. Ibu, jikalau tidak ada cucu, kakek, nenek, jikalau tidak ada ayah atau ibu, cucu perempuan bersama anak perempuan. Ada cucu perempuan bersama anak perempuan. Jadi seseorang mayit meninggalkan anak perempuan 2 begitu. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki 1 begitu. Maka 2 anak perempuan tadi dapat 2/3, sementara cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6. Kalau ada eh, anak perempuan 2, ada cucu laki-laki dan anak laki-laki, maka cucu laki-laki ini mendapatkan sisa setelah dibagi dari bagian dari anak perempuan tadi. Kemudian saudara seayah perempuan, saudara seibu yang jumlahnya hanya 1 orang. Ini dapat 1/6. Angka-angka ini menunjukkan keadilan Allah. Yang kelima, ahli waris asobah dan macam-macamnya. Siapakah ahli waris asobah itu? Kerabat pewaris atau ahli waris yang menerima sisa harta peninggalan. Setelah ashabul furud, ahli waris dengan bagian tertentu mendapatkan haknya. Atau mengambil seluruh harta jikalau tidak ada ashabul furud. Di mana ashabul furud ini dibagi dalam beberapa. Yang pertama adalah nasabiyah, yang kedua sababiyah, yang ketiga nafsiyah, atau hasyiyah, dan asobah. Ini ada 3 hal. Asobah binafsi, sebab dirinya, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau ayah jikalau tidak punya, mayit tidak punya anak dan tidak punya saudara. Itu adalah asobah binafsi, sebab dirinya. Bil ghair, asobah bersama bersama laki-laki. Ma'al ghair, asobah karena perempuan bersama perempuan-perempuan yang lain. Nah, sekarang bagaimana pembagiannya? Asobah binafsi, asobah dengan sebab dirinya adalah ahli waris laki-laki yang hubungan nasabnya ke pewaris tidak diperantarai oleh anak perempuan. Bisa arah bunuwah, anak, ubuwah kebapaan, ukhuwah persaudaraan, atau ummuwah kepamamanan. Ini adalah menerima bagian-bagian asobah. Sementara asobah bil ghair dengan sebab yang lain karena ada laki-laki yang kemudian menutup asobah itu. Ma'al ghair karena kebersamaan dengan orang lain yang mendapatkan hak tetap dari ahli waris itu. Di mana saudara sekandung bersama cucu perempuan. Jadi ada saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama anak perempuan. Karena keberadaan anak perempuan ini, maka statusnya asobah. Ada saudara perempuan seayah,
seorang atau lebih bersama anak perempuan dari cucu perempuan. Ini berarti bisa menjadi asobah. Asobah apa? Ma'al ghair. Ma'al ghairi. Bersama dengan keberadaan perempuan yang lain dari jalur furudul muqaddarah yang ada. Sehingga dengan demikian jika terdapat beberapa asobah sekaligus berlaku urutan prioritas. Jalur prioritas utama adalah anak laki-laki, kemudian dilanjutkan. Zoom-nya moro-moro nutup sendiri ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Recording in progress. Lanjut ya. Kita lanjut. Kita share ya. Ada pertanyaan dari ini? Saya persilakan. Halo? Halo? Ada pertanyaan? Apa tidur semua ini? Halo? Halo? Pak, Info sih anak-anak naik grup sih, grup Ya. besok Ada pertanyaan? dia Hmm? Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Masih ada waktu 15 menit. Saya lanjutkan. ya Pak. Ya. Sekarang jalur asobah ya. Jalur anak. Anak laki-laki, cucu laki-laki. Jalur bapak, bapak. Jika bapak tidak ada, kakek. Tentu dengan ketentuan yang lain. Jalur saudara. Laki-laki sekandung, laki-laki seayah, anak laki-laki, saudara laki-laki. Jalur paman urutannya, paman sekandung, paman seayah, paman, terus anak laki-laki paman. Dan memerdekakan budak. Memerdekakan budak, orang yang memerdekakan budak ini juga dapat warisan. Sobah. Sekarang ahli waris dawil arham sekarang. Siapakah ahli waris dawil arham itu? Ahli waris dawil arham adalah kerabat yang memiliki hubungan darah dengan mayit namun tidak mendapatkan bagian warisan maupun asobah. Jadi dawil arham itu kerabat, ada hubungan darah tapi tidak mendapatkan bagian warisan yang pasti. Siapakah mereka? Cucu perempuan dari anak perempuan, keponakan perempuan, paman seibu, kakek dari jalur ibu. Mereka baru berhak menerima warisan jikalau kalalah. Apa itu kalalah? Tidak ada ahli waris yang tetap, tidak ada furudul muqaddarah. Sekali lagi, jikalau tidak ada furudul muqaddarah, mereka yang mendapatkan hak-hak tetap atas warisan. Tapi jikalau ada hak-hak warisan yang tetap sudah ada, maka dzawil arham ini tidak mendapatkan. Dan jikalau tidak ada asobah, siapakah yang masuk dzawil arham? Yang pertama cucu, cucu, anak laki-laki, perempuan dari anak perempuan. Jadi seseorang meninggalkan anak perempuan banyak, kemudian anak perempuan ini meninggal dan meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan, maka cucu dari anak perempuan ini baik laki-laki maupun perempuan masuk dzawil arham, tidak memiliki hak, tidak memiliki furudul muqaddarah, bagian yang pasti. Yang kedua kakek atau nenek dari pihak ibu, ayah dari ibu, nenek dari pihak kakek. Ini juga dzawil arham. Saudara atau keponakan dari saudara perempuan seibu. Keponakan laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan. Karena jalur ini adalah jalur paternalistik, bukan maternalistik. Paman atau bibi dari jalur ibu. Bibi dari jalur ayah. Bibi dari jalur ibu. Yang terakhir, sepupu, anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari paman. Ini juga termasuk dzawil arham. Nah, ketidakhadiran asobah dan dzawil furud, bagaimana ketentuan ahli waris dzawil arham ini?
Mereka akan dapat bagian jikalau asobah dan dzawil furud itu tidak ada. Siapakah yang dzawil furud? Dengan furudul muqaddarah, dengan bagian yang telah yang disebutkan tadi. Separuh, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, seperenam. Kalau ini kalalah tidak ada, maka dzawil furud ini akan dapat bagian. Yang kedua, jika ada pasangan, menurut sebagian ulama, jika hanya ada pasangan suami atau istri, dzawil arham dan dzawil arham, pasangan mengambil bagian. Jadi hanya ada suami, sementara dzawil arham yang lain tidak ada, baru boleh. Dan prioritas ini juga dibagi dalam 4 kategori: bunuwah, hubungan keturunan; uluwah, hubungan leluhur; ukhwah, hubungan persaudaraan; umumah, hubungan paman bibi. Dengan urutan prioritas yang paling atas adalah bunuwah, keturunan. Jika bunuwah tidak ada, uluwah, leluhur. Jika uluwah tidak, ukhwah, saudaranya. Jika ukhwah tidak ada, umumah adalah hubungan paman dan bibi. Sekarang hajib mahjub. Siapakah hajib? Orang yang menghalangi. Mahjub orang yang terhalang. Di mana konsep dalam warisan Islam, di mana ahli waris tertentu menghalangi ahli waris lain, baik menerima keseluruhan atau sebagiannya. Sehingga hajib orang yang menghalangi ini bisa hajib nukson, terkurangi sebagian, bisa hajib hirman, yaitu gugur secara total. Pihak yang menghijab atau hajib adalah mereka yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan mayit. Contoh, penghalang kewarisan karena adanya ahli waris yang lebih utama dalam hukum Islam disebut hajib atau mahjub, di mana hak waris seseorang terhalang, baik seluruhnya atau sebagiannya saja. Contoh, anak laki-laki akan menghalangi cucu. Jadi misalkan Ahmad memiliki anak 5. Sekali lagi, Ahmad memiliki anak 5. 5 itu 2 laki-laki, 3 perempuan. Sementara anak laki-laki ini meninggal saat kedua orang tuanya masih hidup. Sekali lagi, sementara anak laki-laki yang satu ini meninggal saat kedua orang tuanya, pewaris itu masih hidup, dan anak laki-laki ini memiliki anak, maka keberadaan cucu laki-laki dari anak laki-laki ini akan termahjub, terhalangi dengan adanya anak laki-laki ini. Karena yang memahjub adalah anak laki-laki. Cucu laki-laki tidak dapat. Seseorang, katakanlah saya meninggal. Saya punya ayah, punya kakek. Saya meninggal karena ada ayah saya, maka kakek saya tidak akan dapat warisan karena terhalang oleh ayah saya. Ini namanya terhalang keseluruhannya. Kalau terhalang hajib total, misalkan seorang suami mestinya mendapatkan separuh dari harta istri yang meninggal, tapi karena punya anak atau saudara, maka seorang suami ini dapat 1/4. Seorang istri mestinya dapat 1/4, karena ada anak atau saudara atau orang tua, maka seorang istri ini mendapat 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Begitu seterusnya. Dan inilah yang kemudian fakta menunjukkan pembagian ini dalam rangka apa? Mendistribusikan hak kepemilikan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu melalui syariat-syariatnya. Masih ada waktu 8 menit. Ada yang ditanyakan?